Kalau yang ini yuk. Kacang. Ini. Aqua. Ini. Kacang. Yang ini. Pisang. Kalau yang ini. Aqua. Oke, yuk keren yuk. Awas jangan dilihat, nanti pada minta. Oke, saya bilang. Sekali lagi. Ini terakhir ya. Udah gitu kita ke materi yang lain. Ini fokus, awas. Malam Jumat. Jangan atur dulu. Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini? Yang ini? Sekali lagi, kocek dompet dulu ya, ada isinya nggak? Kemasukan. Wih, gede. Ada yang mau coba? Siapa namanya? Ganteng banget ya? Jangan ada yang ngasih tahu, bilang ini agak gede nih, tuh merah tuh. Nah, lu diam. Ayo Jenal, yang ini? Kacang. Kalau yang ini? Gedang. Ini ya. Cau. Tahan dulu, jangan jawab dulu, gua mau ngomong. Kalau yang ini? Cau, pisang. Ini? Aqua. Ini? Aqua. Kalau yang ini? Kacang. Kalau yang ini? Pisang. Gile. Jangan dilihat, kan diminta sama temennya. Bayar rezeki. Makanya. Allah Akbar. Nih, Rasul pernah bersabda, "Man ahabba ayub satolahu fi rizki wa yunsalahu." Gimana hadisnya dihafal? Man ahabba ayub satolahu fi rizki wa yunsalahu fi athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang pengen Allah panjangin umurnya, pengen Allah lapangkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Berarti ada polanya. Kalau Bapak pengen panjang umurnya Pak, awas jangan salah. Pengen panjang umurnya, pengen lapang rezekinya, maka sambung tali silaturahmi. Itu polanya. Ingat pola ini, jangan lupa. Saya bilang gini nih, lihat, saya bilang tadi kan ini polanya ini. Kalau ini doang aqua. Kalau ada yang ini berarti kalau yang ini polanya paham ya? Saya ulangi. Kalau yang ini doang, yang ini itu polanya. Kalau yang ini, yang ini, berarti sekarang kalau pejamin mata bisa ngejawab semua ya? Oh, berarti gua nggak usah ngeluarin uang. Lu pejamin mata lagi semuanya. Belum bisa. Jangan. Nih saya bilang nih, yang ini, kalau yang ini, itu polanya Pak. Berarti pola dalam hidup itu, ketika Bapak pengen rezekinya lapang, pengen umurnya panjang, maka tahu polanya. Kata Rasulullah apa? Falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Halal lebih halal itu menghalalkan tadinya haram. Kalau Bapak sama temennya tadinya nggak suka ngobrol, sama temennya marahan, maka dihalalkan dengan maafkan. Namanya halal lebih halal. Halal lebih halal itu adalah salah satu wujud rasa syukur. Kalau Bapak sayang sama Allah, cinta sama Allah, dan pengen baik hubungan sama Allah, itu akan ada efeknya pada hubungan sama-sama. Percuma ada orang yang rajin ibadah ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia suka nyakitin orang. Kata Rasul bilang, kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Pada para sahabat bilang, orang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, bukan. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar, bukan. Orang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya uang. Orang bangkrut itu nanti di akhirat nanti dia datang kepada Allah dengan bawa pahala puasa. Ya Allah, ini puasa saya nih. Ya Allah, ini pahala sholat saya. Ya Allah, ini pahala haji saya. Ini umroh saya. Udah datang pahala nih. Tinggal kepleset nyampe ke surga. Ibaratnya kepleset doang di toel, tung, jatuh ke surga dia. Dia mau nyampe ke surga. Datang. Allah, tar dulu. Jangan masukin dia ke surga. Kenapa? Dia waktu di bumi pernah nyakitin saya. Mulutnya itu jahat. Kita gitu ya. Kadang
Lu lihat tuh sebelah lu, sebelah. Jangan nengok. Itu tuh motornya balik gitu kan kredit. Ada orang datang ke masjid, datang ke musola. Pakai sendal baru. Lu lihat sebelah lu, sebelah. Itu rokoknya boleh ngutang. Pas. Mulut. Bener ya? Bener. Ya bener. Siapa yang mau rokoknya boleh minjem? Rokok aja nyari keluar dulu kan, nyari yang nongkrong siapa gitu. Kadang gitu kan, kita nggak punya rokok. Nih mana lagi nongkrong nih? Ada rokoknya sikat. Ya, kata Rasul, orang yang bangkrut itu dia datang kepada Allah dengan bawa pahala puasa, datang kepada Allah bawa pahala zakat, pahala haji, pahala sholat, tapi dia pernah nyakitin orang. Akhirnya apa? Oh ya udah dah, pahalanya diambil buat orang yang disakiti. Sampai habis tuh. Sampai habis, akhirnya masih ada yang ngadu ke Allah, ya Allah, saya juga nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Dia bernyakitin saya. Karena pahalanya udah habis, yang tadinya udah kosong pahalanya, dosanya yang nyakitin dikasih ke dia. Bangkrut dia. Udah nggak punya pahala, malah jadi minus. Itu orang-orang yang bangkrut. Dan itu dosa kepada sama manusia nggak bisa hilang dengan bertaubat, kecuali kita meminta maaf sekarang. Nah, makanya ada halal bihalal. Oke, Bapak masih siap? Saya mau ngasih pertanyaan lagi. Siap. Oke, saya punya, perhatiin ya. Saya punya 2 buah senter. Berapa? 2 buah senter. Senter ini saya beli pada hari yang sama, mereknya sama, batu baterainya pun. Udah paham nih? Senter ini saya beli pada hari yang sama, mereknya sama, batu baterainya pun. Siap ya, siap pertanyaannya nih. Lihat. Tuh, uang masih ada nggak ya? Masih banyak. Tadi lu berapa? 2 juta ya? Ya, benar ya? Ini jangan ngomong. Lihat, senter pertama, lihat sini. Kalau nggak lihat nggak bisa jawab. Saya hidupkan terus, udah? Senter pertama. Senter kedua, hidup, nyala. Pertanyaannya, senter mana yang mati duluan? Pertama. Kedua. Jangan nih, sesepuh nggak berani gue. Pertama. Yang pertama siapa? Katakan yang pertama. Yang kedua. Saya ulangin. Saya punya berapa senter? 2. Senter ini saya beli pada hari yang sama, mereknya sama, batu baterainya pun sama. Lihat, senter pertama hidup. Ya. Senter yang kedua hidup nyala. Pertanyaannya senter mana yang mati duluan? 2. Ini ngantuk nih kayaknya nih. Karena ngantuk nih. Nyala semua. Nggak ada yang nyala. Coba. Ini udah pada ngantuk belum? Belum. Dia sampai jam 12. Jangan dong. Gue pegel sampai jam 12 ini. Oke. Pertanyaannya, lu perhatiin. Pak, punya hadiah lagi nggak buat orang-orang yang jawab? Ada sama ketua. Sama ketua? Siapa ketemunya? Kang siapa? Nuriaman. Saya ketua itu, Kang Nuriaman. Kang Nuriaman. Ya, hadiahnya Kang Nuriaman. Siapa yang jawab tadi? Alasannya sini, alasannya. Kang, ini yang ganteng siapa namanya? Itu Kang Rojak siap kasih hadiah itu. Kang Nuriaman ya? Yang mana bisa kasih hadiah? Siapa yang mau jawab sini di depan? Maju Mane. Iya Nal. Minum dulu deh, siap. Nama siapa nama? Amar. Siapa namanya? Amar. Jawabnya senter yang mana? Mati duluan. Mati duluan. Iya. 3. Alasannya apa? Lu minta sama Kang siapa? Ontar ya, ya udah kan. Bangkrut dia.
jadi semuanya salah nih. Pertama salah, kedua salah. Makanya lu perhatiin pertanyaannya, lihat nih. Kata-kata lihat ya, kata-kata lihat. Pertama hidup, terus sudah. Yang kedua hidup nyala, hidup. Pertanyaannya mana yang mati? Ayo. Emang hidup sama nyala bedanya apa? Hidup sama nyala bedanya apa? Gak ada yang mati kan? Jadi mana yang mati duluan? Sama-sama mati duluan. Berarti Kang aman. Kurang, tenang. Salah jawabannya salah. Maksudnya apa Ustaz? Gini. Al imanu itu tasdikun fil qalbi wa iqrarun bil wa amalun bil arkan. Iman itu kita meyakini dalam hati. Satu. Yang kedua mengucapkan dengan, yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan. Kalau cuman ngomong doang tapi nggak ada buktinya, bohong. Kalau cuman yakin doang tapi nggak dilaksanain juga bullshit. Maka iman itu harus sesuai antara hati, lisan sama Kalau Bapak bilang saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul, Bapak ibadah ke musola, ngaji, ibadah ke musola, sholat tepat waktu, terus tapi tidak memperbaiki hubungan dengan sesama, itu bohong. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan tindakannya. Maka orang-orang beriman itu harus sesuai antara lisan, hati, dan tindakan. Baik. Lalu apa lagi? Jadi kita udah bahas tadi yang pertama pisang, kacang sama aqua. Yang kedua lampu senter. Yang ketiga saya bilang ini Pak. Jangan di bulan Syawal ini jangan pernah juga kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib, mintalah sama aku maka akan aku kabulkan. Satu. Yang kedua Allah juga berfirman, Idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'alahum yarsudun. Kata Allah, minta sama aku kasih. Bapak pernah ada yang belum dapat jodoh nggak sini? Banyak. Bapak. Lu jangan kencang-kencang nih. Jangan dapat jodoh dia nih. Belum ya? Ketawa kenceng loh. Minta sama Allah. Pakainya pakai doa. Saya mau cerita. Saya cerita sedikit ya. Saya kemarin cerita sama Kang Hairul Imam tuh. Saya punya istri pernah kecelakaan di Pangenang. Jadi pagi hari itu dia disetirin sama mamangnya. Mamang tuh paman ya. Menuju Cirebon. Nyampe Pangenan itu ada mobil silinder yang gede, ditabrak. Itu sininya hancur. Giginya hilang, pinggulnya lepas dari engsel. Pinggul lepas dari engsel tuh. Udah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sama polisi, rumah sakit pelabuhan. Di rumah sakit pelabuhan dia bilang gini, Mas, udah pokoknya ini aman, cuma memar doang, bengkak doang, udah bawa pulang aja dah. Dibawa pulang sama saya. Dibawa pulang tuh kaki nggak bisa lurus, begini aja nih. Saya coba dia lurusin deh. Kan gue bingung juga kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Coba lu pikirin. Bener ya? Bener nggak? Udah gitu, nggak bisa lurus dia kakinya, begini aja. Keder kan. Waduh, akhirnya dibawa ke Gunung Jati, ditolak. Nyerah dia. Akhirnya setelah 5 hari baru bawa ke Mitra Plumbon. Di Mitra Plumbon bilang, Pak, ini harus dioperasi. Oke, dioperasi saya bilang. Pas hari Selasa pagi dia bilang, puasa dulu, ntar sore kita tindak operasinya. Ternyata sore saya tungguin dokter datang. Dokter yang jaga, Pak, sekarang nih semua dokter tulang sewilayah 3 Cirebon itu semua lagi di Kalimantan. Jadi Bapak cari ke rumah sakit manapun Cirebon nggak bakal dapat dia. Terus gimana? Udah sekarang dibawa aja ke Solo, ke rumah sakit Dokter Suharso. Dibawa ke Solo, malam-malam tuh nyampe jam 3. Jam 3 malam di ronsen lagi. Oh Pak, bener, ini lepas dari engselnya. Jadi dia punya pinggul dari ke belakang sini nih. Belakang. Giginya habis, matanya juga udah ya memar, giginya, hidungnya ini udah mau patah.
Akhirnya saya bilang, gimana Pak? Ini harus dioperasi karena saya belum pernah nanganin orang yang 5 hari lebih lepas dari engselnya, itu nggak dioperasi, nggak pernah nanganin. Udah Pak, saya bilang, Bapak coba nggak operasi bisa nggak? Saya bilang, nggak bisa. Udah Bapak coba aja. Nanti Bapak coba, saya pakai doa. Saya diketawain sama dokternya, jangan ngarang Pak, dia bilang. Enggak, saya pakai doa, Bapak coba. Ya udah, dia bilang, saya punya waktu 10 menit. 10 menit akan dibius, ditarik sama dia itu kakinya, biar lari ke engsel, dari ke engsel lagi. Oke, saya bilang, silakan. Saya ke musola tuh, ke masjid, ada masjid gede. Saya bilang, Pak, di tangannya ntar aja habis subuh, saya mau sholat dulu. Oke. Saya lari ke masjid. Dokter siap-siap, udah siap tuh tim. Dia dimasuki ruang operasi. Kenapa? Karena kalau 10 menit itu nggak berhasil akan dioperasi langsung. Oke, saya bilang. Oke, dibawa ke ruang operasi, saya mesti berdoa. Saya Pak, saya kerjaannya cuma ngajarin anak ngaji, dan saya nggak pernah minta bayaran. Saya gratisin aja ngaji. Ini salah satunya anak ini. Udah gitu, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya kan udah ngajar, sih wajar ya kita minta sama Allah. Saya nggak pernah minta bayaran. Pernah minta bayaran. Coba dibayar dah, saya punya istri itu biar sembuh. Saya nunggu sampai jam 8, saya nggak keluar dari masjid, biar aja dulu, biar di ruang operasi dia. Akhirnya pas jam 8 lewat, saya ke atas ke ruang operasi, itu kaki udah dibandul pakai bandulan 3 kilo. Kayak buat timbangan tuh Pak. Nah, saya diem aja. Akhirnya dibawa ke ruang buat inap. Saya nanya, Dok gimana? Wah, luar biasa. Saya seumur jadi dokter belum pernah menangani yang udah lepas dari engsel 5 hari bisa baik, itu saya belum pernah nangani. Akhirnya balik dia tanpa operasi dan sekarang bisa berjalan biasa. Tadinya pakai tongkat hanya saja, kalau kondisi mau sholat agak sulit. Tapi itu benar luar biasa. Artinya apa? Dengan doa. Jadi kalau doa minta jodoh, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, mintanya sama Allah. Jadi ketika bulan Ramadan kita berdoa kencang sama Allah, maka bulan Syawal harus meningkat doanya. Tuh. Ya Allah, jadikanlah dia jodoh saya, kalau bukan jodoh saya jadiin terus dia mintain. Emang udah punya? Udah laku? Mau nambah? Amin. Moga-moga nambah apa? Nambah istri, nambah anak. Itu Pak. Jadi hidup itu jangan pernah kita putus dari doa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang saya hormati, saya menyampaikan tadi pertama cau pisang aqua, artinya pola. Ketika kita pengen Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, maka ada polanya. Polanya selalu silaturahmi. Yang kedua, tadi dibilang ada senter 2. Baterainya sama, dibeli pada hari yang sama, mereknya pun sama. Satu hidup nyala. Ternyata semuanya akan mati bersamaan. Artinya apa? Awas, jangan terkecoh sama tangan, jangan terkecoh sama mulut, tapi lihat perhatian baik-baik bahwa iman itu tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil. Iman itu bukan cuma tindakan doang, bukan cuma ngomong doang, tapi sesuai antara hati, lisan dan tindakan. Yang ketiga tadi bulan Syawal itu bulan peningkatan. Artinya apa? Semua yang di bulan Syawal ini jangan sampai nurun. Kalau Bapak ketika bulan Ramadan senang ibadah, maka bulan Syawal jangan sampai kendor ibadahnya, harus meningkat ibadahnya. Itu yang saya sampaikan Pak. Sebelum ini ada yang mau berkomentar? Saya mau minum dulu soalnya. Bangga. ningali. Kang Ali. Kang Ali. Kak Guru. Habis kita bermain. Bapak pernah main sweet nggak? Jempol, telunjuk, kelingking. Kalau jempol ini
kalah sama kelingking. Kelingking kalah sama telunjuk. Telunjuk kalah sama jempol. Pernah waktu kecil main gitu? Tapi Bapak Cai jangan Pak. Boleh nggak saya minta saling berhadapan pasangan? Si, Alpan, Sukron. Kang sama ini Kang, ini sama ini, coba. Boleh Kang? Waduh. Oke. Kita bermain sebentar ya. Oh, wis. Udah ditiba pulang. Apa sih? Ayo ini, udah siap? Sekarang jabat tangan sebelahnya. Jabat. Udah jabat dulu sebentar. Saya nikahkan dan kawinkan. Boleh Kang? Saya nikahkan, saya kawinkan. Udah ngebet banget lu. Udah, dijabat. Ngebet Nah, saya banget hitung ya, sampai Bang. 3, sweet ya. Sweetnya jempol, telunjuk sama linking. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya itu. Belum ada pasangan ya? Belum ada pasangan. Oh, udah. Oh boleh sama itu Pak. Ini kesian. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3 set. Siapa yang menang? Ada yang menang, ada yang kalah ya? Oke. Menang kan? Oke, berikutnya jabat tangan lagi. Tapi jangan dulu jabat dulu jabat tangan temennya. Udah jabat. Jabat tangan aja dikit. Jabat dipegang. Udah jabat. Boleh Kang dipegang, bukan muhrim. Masalah batangan juga. Oke. Sekarang pejemin matanya. Matanya pejem. Tenang nggak gue apa-apain? Pejemin matanya. Ucapin dalam hati ucapin kami ingin jari kami sama. Terus dalam hati. Pejaman matanya, kami ingin jari kami sama. Dalam hati terus dawamin. Kami ingin jari kami sama dalam hati. Kami ingin jari jangan dibuka dulu matanya. Kami ingin jari kami sama. Saya hitung sampai 3. Sweet baru buka mata ya. Kami ingin jari kami sama. 1, 2, 3. Sweet. Ada yang tadi sama, beda jadi sama nggak? Ada. Tadi beda jadi sama ada? Itu sama. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya begini. Kenapa? Apa sih? Sama nggak? Sama. Oke, saya mau ngomong gini, bahwa apa yang kita inginkan itu akan sampai dengan cepat kalau kita punya visi yang sama dengan orang terdekat kita. Ya. Kalau yang belum punya pasangan, lihat ibunya. Udah punya belum? Udah punya ya? Udah punya. Kalau yang belum punya pasangan, tanya ibunya, Bu, saya punya kepengenan, saya punya cita-cita A. Sampaikan visi sama orang tua supaya doakan. Kalau yang udah punya pasangan, lihat pasangan hidupnya. Saya pengen punya visi A, saya pengen bekerja di A, saya pengen punya gaji segini. Sampaikan. Ketika itu sudah sama visinya dengan orang terdekat kita, ketika udah sama visinya dengan orang tua kita, ketika sama dengan bidadari dalam hidup kita, maka insya Allah akan cepat tercapai kita punya tujuan. Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira tadi ini mulai jam 8. Mohon maaf karena memang tadi saya berangkat sengaja dari rumah jam 7 lewat. Jadi saya punya acara lagi jam 10, jam 10 belum Bang? Belum. Mas. Pas ya, dikit lagi ya. Saya punya acara jam 10 lagi. Kebetulan ada anak-anak di rumah juga. Salah satunya beliau ini nih. Ada acara dengan mereka. Jadi saya mohon maaf kalau saya tidak bisa terlalu lama karena sudah punya jadwal lagi. Kalau tadi kan dikiranya saya jam 8 mulainya, makanya jam setengah 8 sudah start ngebut cus gitu. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan berkah juga buat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tidak.